teman-teman, hari ini kita jalan-jalan lagi nih. Destinasi kita hari ini adalah Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana. Begitu kita memasuki kawasan Taman Pujaan Bangsa Margarana, sudah tersedia fasilitas cuci tangan bagi pengunjung. Jadi, meskipun jalan-jalan, kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Dan pakai maskernya juga ya. Setelah kita memasuki Taman Pujaan Bangsa Margarana, kita akan melihat patung Pancabakti. Patung ini merupakan simbol perjuangan berbagai komponen masyarakat yang bersatu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Taman Pujaan Bangsa Margarana ini diresmikan tahun 1954 sebagai bentuk peringatan perjuangan rakyat Bali di bawah pimpinan Bapak I Gusti Ngurah Rai yang pada waktu itu melawan penjajah Belanda. Pertempuran di Desa Marga kala itu terjadi pada 20 November 1946 dan dikenal sebagai Perang Puputan Margarana. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, puputan itu artinya pertempuran habis-habisan. Banyak yang gugur pada peristiwa tersebut, termasuk Bapak I Gusti Ngurah Rai. Nah, ini dia Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana itu. Tahu nggak? Tingginya 17 meter loh. Pada monumen ini terpahat surat balasan Bapak I Gusti Ngurah Rai kepada penjajah Belanda. Isi surat ini mengungkapkan tekad rakyat Bali untuk menolak tunduk pada penjajah Belanda dan siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Bukan tempatnya perundingan. Pinginnya Pak Gusti Ngurah Rai itu Belanda lenyap dari Pulau Bali, kalau tidak ayo kita bertempur habis-habisan. Lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai. Areal berikutnya yang dapat dinikmati oleh pengunjung yaitu Taman Bahagia. Taman ini terdiri dari 1372 tugu pahlawan yang menunjukkan jumlah pejuang yang gugur di medan laga selama revolusi fisik di Bali. Termasuk sebuah tugu tanpa nama untuk mengenang pahlawan tidak dikenal. Tugu ini bukan nisan ya, karena ini bukan taman makam pahlawan, melainkan hanya tugu-tugu yang terpahat nama pahlawan yang telah gugur kala itu. Karena cuma tempat perangnya di sini. Beda dengan Taman Makam Pahlawan. Kalau Taman Makam Pahlawan yang ada di Tabanan, di sana ada jasadnya. Kemudian pengunjung dapat memasuki gedung sejarah yang terletak di sebelah timur Monumen Pahlawan Margarana. Di sini tersimpan sejumlah benda-benda peninggalan perjuangan kala itu, seperti senjata hasil rampasan dari tentara Belanda, ada alat komunikasi, alat penyamaran, alat-alat medis, dan sebagainya. Nah, teman-teman, demikian traveling kita edisi kali ini. Sampai ketemu pada agenda jalan-jalan kita berikutnya ya.